Pemirsa, terutama para peserta program Perahu Kertas, kali ini kita sedang membuat olahan pangan berbahan lokal yang asik banget. Ini namanya face cake dan lihat deh, wih, kenyal dan ini pasti rasanya enak banget. Untuk resepnya teman-teman bisa lihat buku yang khusus diterbitkan untuk program Perahu Kertas. Bahannya adalah bahan lokal khas Kabupaten Sukabumi yaitu ikan marlin ditambah dengan cumi Pelabuhan Ratu. Bumbunya sudah rinci di sana dan ada yang khas yaitu menggunakan minyak wijen dan kecap ikan. Untuk bahan tambahannya kita bisa menggunakan sayur mayur. Dan kali ini ada sayuran lokal yang khas banget dan bikin ini enak. Namanya poh-pohan. Kalau di Tatar Sunda ini dikenal sebagai lalapan. Yuk kita langsung lihat aja gimana cara membuatnya. Pertama-tama kita siapkan tentu saja ikan yang sudah diiris-iris. Demikian pula cuminya. Ini tujuannya supaya ketika kita menggunakan food processor atau blender lebih mudah penggunaannya. Nah, ikan yang sudah disiapkan ini kemudian kita masukkan ke dalam food processor ataupun menggunakan blender bisa ya, sesuai dengan kapasitasnya. Untuk alat yang ini sekali proses hanya menggunakan bahan utama 500 gram saja, itu yang paling efektif untuk bisa menghasilkan hasil terbaik. Kemudian kita tambahkan es batu sedikit saja. Yang ideal sebetulnya ikannya atau cuminya setengah beku ini hasilnya akan lebih bagus lagi. Tapi kalau mendadak kita bisa menggunakan es batu saja. Menggunakan food processor atau blender jangan terlalu lama karena dia akan panas. Jadi hentikan dulu kemudian masukkan bahan tambahan lainnya. Ini kita masukkan putih telur dan prosesnya akan menjadi lebih mudah setelah itu. Kemudian tambahkan juga bumbu-bumbu yang lain kecuali garam dan yang mengandung garam. Karena kalau dimasukkan garam duluan pasti menjadi berat bahan-bahan ini. Emulsinya akan menjadi berat dan beban mesin menjadi berat. Ingat ya, jangan lupa garam dan bahan bergaram lainnya belakangan. Kalau sudah nampak terbentuk emulsi yang bagus, hampir bisa dibilang kalis, masukkan tepung sedikit demi sedikit supaya emulsi akan menjadi bentukan yang lebih bagus dan lebih kuat lagi. Ketika adonan kita sudah membentuk emulsi yang bagus, hampir kalis begitu, kita bisa tambahkan garam. Dan ketika menambahkan garam ataupun bahan bergaram lainnya, maka adonan langsung kerasa berat. Karena itu alatnya atau blendernya harus kita tahan. Lanjutkan pengadukan seperti ini beberapa waktu sampai nampak betul kalau adonan ini kalis. Teman-teman, sebagai catatan, kalau teman-teman menginginkan konsistensi yang lebih lunak, lebih lentur, ini bisa kita tambahkan air. Jangan lupa menambahkan airnya bertahap sedikit demi sedikit dan terus mesin dinyalakan hingga kelihatan bentukan konsistensi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kekenyalannya sudah sangat bagus dan ini tandanya sudah bisa kita bentuk dan kita goreng. Teman-teman boleh menambahkan bahan-bahan lain ya. Dan di sini kita pilih bahan yang khas Sunda, terutama di Sukabumi ini banyak banget yaitu poh-pohan. Poh-pohannya kita cacah seperti ini kemudian bisa kita campurkan ke adonan. Oke teman-teman, sekarang kita mulai membentuk ya. Macam-macam bentuk bisa dikreasikan. Jadi kita bisa bentuk seperti bakso, kemudian bisa kita bentuk sebagaimana fish cake pada umumnya. Teman-teman kalau melihat fish cake yang dijual itu kan menggunakan mesin ya membentuknya, tapi sebetulnya menggunakan tangan juga hasilnya bisa tetap cantik. Nah, sekarang kita bikin dulu yang tanpa bahan campuran sayuran. Kita langsung buat adonan, kemudian setelah itu kita bentuk. Kali ini kita menggunakan isian sosis di dalamnya. Nah, ini dia daun poh-pohan khas Sunda ya. Kita coba dan ini ternyata rasanya itu beda banget. Ada aroma kuat dari poh-pohan yang bikin cita rasanya istimewa.
Nah, ini kita pakai bawang daun dan wortel sebagai campuran. Boleh pakai bahan lain apa aja yang disuka. Apalagi bahan yang ada di sekitar rumah kan lebih mudah ya. Untuk ngebentuknya juga terserah suka-suka karena memang banyak pilihan bentuk dan kreativitas untuk fish cake ini. Nah, yang ini daun poh-pohan yang dirajang tadi kita campurkan ke adonan dan sekarang siap kita bentuk. Untuk mendapatkan sensasi kriuk boleh juga ditambahkan lapisan tepung panir. Ini akan istimewa rasanya, ada kriuk-kriuknya. Oke, kita goreng aja sekarang teman-teman. Jadi teman-teman gorengnya jangan pakai minyak terlalu besar. Kalau ini mau dibikin frozen setengah mateng, tapi kalau ini mateng bisa langsung kita makan. Kita goreng juga yang pakai daun istimewa tadi, daun poh-pohan. Yuk, aromanya langsung beda, harum banget. Untuk mendapatkan cita rasa yang berbeda, juga sensasi warna yang lebih cerah gitu bisa ditambahkan bubuk paprika atau bubuk lain. Jadi misalnya teman-teman suka dengan oregano, boleh apa aja. Pokoknya ini sekreatif mungkin. Kita aduk kemudian kita bentuk lagi dan tinggal digoreng. Itu aja sih pada prinsipnya. Setelah digoreng tentu saja segera disajikan hangat, lebih enak. Kalau mau dibikin frozen juga bisa. Teman-teman, demikian resep terutama disajikan untuk program Perahu Kertas Perempuan Hebat untuk Keluarga Berkualitas Kabupaten Sukabumi. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi untuk dijadikan peningkatan kesejahteraan keluarga. Saya Lis Rahmayati yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.